Shalom, selamat pagi opa oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Kita panjatkan puji dan syukur pagi ini kita bisa diberi kesempatan dan diberi nafas kehidupan dan bisa menghirup udara yang segar. Menerima berkat, rahmat dan anugerah dari Tuhan. Dan kita juga diberi kesempatan untuk berkumpul dalam persekutuan Komisi Usia Lanjut pada pagi hari ini dengan tema menghayati kebaikan dan kesetiaan Allah. Tuhan kita yang tidak pernah jemu-jemu memberi pertolongan kepada kita ketika kita mengalami jalan buntu dan masalah yang datang. Tuhan telah mengulurkan tangannya dan dengan caranya yang ajaib menolong kita. Kadang-kadang kasih yang kita terima dari Tuhan, kasih itu padam oleh segala kesibukan dan masalah sehari-hari. Bahkan dengan perbuatan baik kita sekalipun, tak cukup membalasnya dari kebaikan Tuhan selama ini. Untuk itu, marilah kita kembali dan mengingat kebaikan Tuhan yang sudah kita terima selama ini. Sebelum kita memuji dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, kembali kami menghadap kehadirat-Mu. Kami mengucap syukur Engkau sudah pertemukan kami dalam persekutuan Komisi Usia Lanjut pagi hari ini. Kita yang seringkali terpaku pada keadaan dan penderitaan yang kita alami, seperti sakit penyakit atau persoalan rumah tangga yang pelik. Kita kadang merasa begitu cemas, khawatir dan takut. Rasanya hari-hari yang ada begitu gelap. Wajah kita sering murung tiada tawa. Masalah yang ada laksana gunung yang besar menindih kita. Kita jadi lupa segala kebaikan Tuhan dan juga perbuatan yang ajaib. Kami mohon tuntunan dan penyertaan Tuhan, terkhusus pada kebaktian pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang akan memimpin semua prosesi kebaktian ini dari awal, pertengahan, hingga akhir kepada. Agar kami benar-benar mendapatkan kekuatan dan pimpinan-Mu saja. Kami juga berdoa untuk Bapak Martin Marururi yang akan membawakan firman. Berilah roh hikmat dan penyertaan sehingga firman yang akan disampaikan boleh kami terima dengan penuh rasa sukacita. Hanya dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dengan menyanyikan NKB nomor 14 dengan judul Jadilah Tuhan Kehendak-Mu. Kita akan menyanyikan 3 bait. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjunan ku tanahnya, bentuklah aku sesuka-Mu. Nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, pilihlah aku dan ujilah, sucikan hati pikiranku
aku, dan di depanmu ku menyembah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tolong ya Tuhan, ku yang lemah. Segala kuasa di tangan-Mu, jamahlah aku, sembuhkanlah. Opa Oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan siang hari ini diambil dari Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan 8. Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Demikianlah firman Tuhan. Selamat pagi menjelang siang, Opa-Oma terkasih. Bacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 8. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terpuji nama-Mu Bapa di surga. Kami Opa-Oma Komisi Usia Lanjut GKI Jati Asih berjumpa kembali melalui ibadah persekutuan di rumah masing-masing lewat media online. Oleh karena itu, kami telah siap mendengarkan firman-Mu dan mohon pimpinan Roh Kudus menguatkan iman kami pribadi lepas pribadi. Khususnya hamba-Mu, ya Bapa, yang penuh keterbatasan, mohon kemampuan, mampukan hamba menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kudus kami berdoa. Mari kita baca dari Mazmur 103 ayat 1-8. Pujilah hai jiwaku, puji namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasrat
dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan yang melakukannya. Bapak Ibu sekalian, Bapak Oma, kebaikan dan kesetiaan adalah dua nilai utama dari kebajikan. Hari ini kita ambil tema adalah menghayati kebaikan dan kesetiaan Allah. Kalau kita benar-benar pernah merasakan kedua hal ini, tentu hati kita sangat terharu dan selalu mengingatkan sepanjang hidup kita. Tidak mudah untuk berbuat baik, terlebih kepada orang yang selalu menjahati kita. Demikian pula tidak mudah untuk bersikap setia, terlebih jika orang yang kepadanya kita menunjukkan kesetiaan dan tidak berbuat hal yang sama kepada kita. Bapak Oma, di atas semua itu kebaikan dan kesetiaan manusia, Tuhan adalah Allah yang maha baik dan setia. Dalam banyak cara dan berulang kali, Ia menunjukkan kebaikan dan kesetiaannya kepada manusia tanpa batas. Melalui firman Tuhan, kali ini kita diajak untuk merenungkan dan menghayati ulang kebaikan dan kesetiaan Allah dalam hidup kita. Sehingga kita mampu untuk selalu bersyukur dan memuji kebaikan Allah. Bapak, Oma, dan saudaraku terkasih, bahwa Tuhan itu maha baik dan setia memelihara kita. Bahkan Tuhan telah banyak menolong kita semua. Hal-hal semacam kurang dapat kita hayati jika kita sibuk dan tidak ada waktu untuk merenung. Tentu ada di antara para lansia yang pernah mengalami berbagai macam penderitaan dalam hidup ini. Pertama, Bapak Oma, mungkin ada yang pernah mengalami sakit yang berat atau sakit yang lama tidak kunjung sembuh, namun pada akhirnya bisa sehat kembali. Dan kedua, Bapak Oma, mungkin juga ada yang di masa mudanya banyak berbuat dosa, namun bisa mengenal Allah dan menerima pengampunan Tuhan. Dan ketiga, mungkin ada juga lansia yang di masa mudanya hidup dalam kekurangan dan sangat menderita, harus menanggung hidup anak-anak, namun yang kemudian hidup berubah menjadi berkecukupan. Yang lain lagi barangkali pernah putus asa, tetapi mendapat semangat baru, sehingga hidup masa tua tidak dijalani dalam kesedihan dan keputusasaan, namun dengan sangat semangat baru, sehingga hidup menjadi bergairah. Itu semua adalah tanda dan bukti kebajikan Tuhan yang selalu harus diingat dan disyukuri. Seperti ini contoh, Bapak Oma, sebuah
Contoh, ada seorang siswa SMP yang bersekolah di sebuah sekolah yang sangat memegang disiplin. Termasuk juga dalam batas waktu pembayaran uang sekolah. Setiap bulan. Dan di setiap tanggal 10. Bila siswa tidak membayar uang sekolah pada tanggal yang ditentukan itu, ia harus pulang dan tidak boleh mengikuti pelajaran di kelas, apapun alasannya. Suatu kali pada hari Minggu tanggal 9, siswa itu mengingatkan ayahnya bahwa hari Senin harus membayar uang sekolah. Dan bila tidak, ia akan disuruh pulang. Dan ia akan merasa malu. Sang ayah menjawab bahwa ia belum punya uang. Namun, mengatakan pada anaknya bahwa Tuhan itu pasti akan menolong. Pada hari Minggu itu, setelah pulang dari gereja, sang ayah duduk-duduk di depan rumah sambil bercakap-cakap dengan anaknya. Tidak lama kemudian datang seseorang yang sudah lama memiliki hutang kepada sang ayah. Dan hari itu, ia datang membayar hutangnya. Dan ternyata uang itu cukup untuk membayar uang sekolah anak. Pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Dan pengalaman itu sangat berkesan pada anaknya. Si anak sering menceritakan pengalaman rasa syukurnya itu kepada orang lain. Bapak Oma yang kekasih. Mazmur 34 ayat 9 mengatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baik Tuhan itu. Artinya setiap kita perlu untuk senantiasa menghitung, mengingat, bahkan mengenai kebaikan yang sudah Tuhan nyatakan. Supaya kita tidak gampang menjadi kecewa atau pesimis dalam menjalani kehidupan kita. Perlu menyadari bahwa dalam kesehatan hidup ini, kita dapat bangun dengan keadaan yang sehat, merupakan wujud kebaikan Tuhan bagi kita. Sekalipun nampaknya sederhana. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan menyertai kita. Saat kita sudah mengenal kebaikan Tuhan, maka kita tidak akan cemas lagi dengan hidup ini. Sebab Tuhan pasti menyatakan kebaikan demi kebaikannya bagi kita. Begitu juga dengan setiap kebutuhan hidup kita. Kita tidak perlu khawatir. Sebab Yesus sudah menyediakan setiap kebutuhan kita. Kita melihat dari Filipi 4 ayat 19 mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dia adalah Tuhan yang baik dan yang memiliki segalanya. Mereka mengenal kebaikan Tuhan. Tuhan akan selalu berharap hanya kepadanya. Sebab dia dapat selalu diandalkan. Jika saat itu Tuhan sudah mengatakan kebaikannya, kita harus memiliki iman bahwa sepanjang umur kita, Tuhan akan tetap melanjutkan kebaikannya. Sebab kasih setia Tuhan tidak berubah, serta tetap ada untuk selama-lamanya. Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Daud memerintahkan kepada jiwanya untuk memuji Tuhan di segala waktu. Artinya, Daud
belajar untuk menjaga hatinya, tetap bersukacita. Tidak peduli kondisi apa yang sedang dihadapinya. Ketika ia berada dalam keadaan yang baik dan bersukacita, memuji Tuhan. Tetapi, Opa Oma, ketika Tuhan mengizinkan sebuah tekanan terjadi dalam hidupnya, keadaan itu pun tidak menyurutkannya untuk tidak melupakan kebaikan Tuhan. Apa alasan Daud? Sehingga terus memerintahkan kepada jiwanya untuk tidak melupakan segala kebaikan Tuhan. Pertama, Opa Oma, Daud menjadi bahwa Tuhan telah mengampuni segala kesalahannya dan menyembuhkan segala penyakitnya. Hal inilah yang menjadi alasan Daud bahwa penderitaan dan sakit penyakit yang disebabkan karena dosa ini tentu menjadi peringatan bagi kita bahwa menyimpan dosa adalah tindakan berbahaya yang akan menghadirkan disiplin Tuhan atas hidup kita. Dan kedua, karena Tuhan telah menebus hidupnya dari lubang kubur, Ia memahkotainya dengan kasih setia serta rahmat. Semestinya kita menanggung kematian kekal karena dosa-dosa kita. Tetapi dengan Tuhan telah mengampuni dan menebus semua pelanggaran kita, tidak diperhitungkan pelanggaran kita, sehingga kita boleh hidup, beroleh hidup yang kekal. Jika kita selalu mengingat kebaikannya, maka tidak ada alasan lagi untuk tidak memuji setiap waktu. Sebagai orang percaya, seringkali tanpa kita sadari kita meragukan kasih setia Tuhan. Hal ini sering terjadi dalam kehidupan banyak anak Tuhan. Dan itu bisa terlihat di saat pergumulan. Mereka belum dijawab oleh doa. Mereka merasa bahwa Tuhan seperti tidak menjawab doa mereka. Dan pada akhirnya mereka mulai meragukan pemeliharaan Tuhan. Kita harus bisa melihat jauh ke depan bahwa apa yang Tuhan rancangkan dan Tuhan pikirkan kepada kita jauh lebih bernilai dan berharga dari apa yang kita pikirkan dan kita harapkan. Karena apa yang Tuhan pikirkan untuk hidup kita bukan hanya untuk kehidupan sementara di dunia ini, tetapi apa yang Tuhan pikirkan kepada kita adalah untuk masa depan kehidupan kita di dalam kekekalan, dan itu jauh lebih bernilai. Rahmat Tuhan yang selalu baru setiap hari harus membuat kita terus belajar sungguh-sungguh untuk mengerti apa yang Tuhan mau bagi kita dan apa yang Tuhan kehendaki. Karena setiap hari ada hal-hal yang selalu baru supaya kita lakukan. Sesungguhnya Tuhan itu selalu adil dan setia dalam kondisi apapun. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia hadir menguatkan kita. Biar dalam segala keadaan kita bisa melihat dan menikmati bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sehingga kita bisa kuat dan melewati setiap kesulitan hidup. Ada renungan Mazmur 3 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kita sering terperangkap dalam sikap melupakan Tuhan. Kita terlalu fokus
apa yang tidak kita miliki, bukan pada apa yang kita miliki, sehingga kita mengeluh dan tidak bersyukur. Ditambah lagi, kita suka membandingkan hidup kita dengan orang lain dan merasa diri kita kurang. Lalu kita lupa akan kebaikan dan berkat-berkat Tuhan. Kembali kita lupa untuk bersyukur. Dalam Mazmur 103 ayat 2 dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Setiap malam sebelum tidur, milikilah kebiasaan yang baik dan yang membangun diri kita. Yaitu dua hal ini. Pujilah Tuhan dan jangan lupakan atas kebaikannya. Janganlah berfokus dengan apa yang tidak kita miliki. Mari kita fokus pada apa yang kita miliki, yang merupakan anugerah pemberian Tuhan kepada kita. Mari kita menghitung segala berkat Tuhan hari ini. Berkat itu bukan hanya semata-mata uang. Kesehatan adalah berkat Tuhan. Keluarga kita adalah berkat Tuhan. Kekuatan yang kita miliki juga berkat Tuhan. Mata, kaki, dan nafas adalah berkat dari Tuhan. Betapa limpahnya berkat dan kebaikan Tuhan yang Ia berikan kepada kita. Sadarkah kita, Bapak, betapa mahalnya harga sebuah tangan kita yang kita miliki ini? Coba kita perhatikan tangan kita. Gerakan jari-jarinya hanyalah dalam persekian detik perintah dari otak diresponi oleh jari. Kita bergerak begitu cepat. Tidak ada robot di dunia nyata yang merespon secepat itu. Betapa Tuhan baik dan berkatnya sungguh luar biasa bagi kita. Mari berfokus kepada berkat Tuhan dan bukan pada masalah. Hitung berkatnya pada kita. Jangan hitung masalah. Bersyukurlah untuk apa yang kita miliki dan bersungut-sungut dengan apa yang tidak kita miliki. Belajarlah mengucap syukur setiap hari. Renungkanlah dan ingatlah akan semua karya anugerah Tuhan dalam hidup kita. Dan bersyukurlah akan hal-hal yang sering tidak kita sadari, suatu kebaikan dari Tuhan. Saya pernah diminta untuk mendoakan seorang pasien di rumah sakit. Permohonan doanya adalah agar dia bisa buang angin. Hal ini tampaknya lucu dan sering terabaikan oleh pikiran kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kita sering lupa untuk mensyukuri akan hal-hal yang nampaknya biasa dalam hidup kita. Mari, Bapak Om, yang dikasihi Tuhan, bersyukur, dan bersyukur. Pujilah Tuhan dan hitung berkat-berkatnya. Sungguh betapa banyaknya kebaikan dan kesetiaan Allah yang kita terima setiap hari. Untuk mengakhiri firman Tuhan pada siang hari ini, saya akan mempersembahkan sebuah lagu berjudul Tuhan Pelihara Kami. Apapun juga menimpamu, Tuhan
menjagamu, Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu, Tuhan menjagamu, telah dilengkapinya hidupmu, Tuhan menjagamu, dan didengarkannya doamu, Tuhan menjagamu, Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan firman-Mu pada hari ini. Kuatkan iman kami menghayati kebaikan dan kesetiaan Allah. Oleh karena itu, kami selalu bersyukur kepadamu ya Bapa, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, baik waktu tenang atau tegang, Tuhan menjaganya. Pada kesempatan ini, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul karena sakit, baik yang berada di rumah dan maupun yang berada di rumah sakit. Antara lain, Bapak Ever Palenhakahu, Bapak Edi Mulyono, Bapak Yopi Depretes, Bapak Budiman Gultom, Bapak Hendrik, Bapak Yonatan, Bapak Justinus Ragalai,
Ibu Lauren, Ibu Sumartini Sihite, Ibu Paulina Nenggolan, Ibu Retno Taloga, Ibu Tioma Nir, Ibu Vita, Dr. Lia, dan Ibu Keti. Mohon yang Bapa jamah dan sembuhkan saudara kami ini, agar pulih kembali kesehatannya. Kami juga berdoa saudara-saudara kami yang berulang tahun, bertambahnya 1 tahun umurnya. Berkatilah mereka ya Bapa, baik pekerjaan, usaha, bisnis, dan pendidikan anak-anak, dan maupun Bapak Ibu yang berada di rumah. Tuhan yang Maha Kasih, berkatilah gereja GKI Jati Asih yang dipimpin oleh Pendeta Sani. Mampukan dia menggembalakan jemaat-Mu untuk memberitakan kebenaran firman kepada kami. Dan berkati Pendeta Sani tetap sehat selalu, dan berkati keluarga dan anak-anaknya. Bapa kami yang berada di surga, kami mohon berkati negara kami, bangsa Indonesia, yang sedang menghadapi kesusahan dan kesulitan ekonomi yang belum stabil disebabkan karena pandemi COVID-19 ini. Kami mohon ya Tuhan, wabah ini segera berlalu di negara kami, Indonesia, bahkan seluruh dunia. Dan berkati Bapak Presiden dan para menteri serta pejabat negara sampai yang terendah, agar mereka bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Inilah doa kami ya Tuhan, yang jauh dari sempurna. Kiranya Tuhan menyempurnakan melalui doa Bapa kami yang telah Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerjaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya anugerah dan berkat dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya.